Ya, itu dia tadi sentimen-sentimen yang berpengaruh terhadap pergerakan pasar hari ini. Iya, ini udah lumayan ngantuk. Jangan ya. Jangan. Ini sengaja nih disumpel pakai permen karet supaya nggak ngantuk. Jujur memang hari ini lumayan sih. Panasnya tuh bikin sakit kepala juga anyway. Kalau panas banget tuh kadang suka migrain, tau gak sih, sakit kepala sebelah, dan itu rasanya gak enak banget. Kamu sakit kepala sebelah, kurangi migrain dengan kartu kuning. Gak dong kartu kuning. Obat kesayanganmu masing-masing. Oh ya, oke, baik. Ini mic saya hampir ngelendoy. Detikers, kita udah masuk ke jam 5 menit menjelang penutupan perdagangan. Langsung saja kita bertemu dengan our lovely Kuncan. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini. Hai Mbak Sheryl. Halo. Ini kabarnya Mbak Sheryl mau ikut Miss Universe ya? Enggak. Karena ini dada-dadanya udah. Iya, dari kemarin udah begini ya. Kemarin juga. Enggak. Biasanya gini Mbak Sheryl. Oh gitu. Sekarang gini. Aku bahkan. Soalnya Miss Universe itu kan nggak ada batasan usia, yang menikah boleh kayak gitu-gitu. Ada rencana nggak? Enggak, belum terpikirkan. Tapi pernah terpikirkan jadi model? Enggak. Oh enggak ya. Dulu waktu kecil cita-citanya apa Mbak Sheryl? Presiden. Jadi dokter. Jadi dokter biar bisa suntikin orang. Kayak di lagu ya. Iya. Sheryl, kalau gede mau jadi apa? Jawab dong. Kata dia, aku nggak di endorse. Jawaban dia selalu begitu. Kok kan nggak di endorse? Iya dong. Kan nggak boleh bahas endorsan di sini kan? Iya nggak boleh, jangan nanti kita kena SP. Oke. Ya kita diem aja apa, biar gak ada yang saling mengendorse. Maka dong ya kita harus naik ke puncak gunung nih sama dengan IHSG hari ini yang ini kembali mencatatkan all time high sepertinya ya Mbak ya. Tadi sempat ke level tertingginya di 7672. Wow. Betul sekali Mas. Lagi pada banyak duit apa gimana nih investor kita? Kenapa pada rajin banget belanjanya? Kenapa Mbak Sheryl? Jangan diprotes dong. Kalau naik jangan diprotes. Kalau turun jangan diprotes juga. Ini kita belum bicara soal saja. turnovernya ya. Turnovernya gila banget. 114 triliun loh ini belum kelar. Tumben ya. Iya. Kayak Mbak. What's going on? Biasanya 10 triliun juga udah alhamdulillah kan kita. Kenapa nih Mbak Sheryl? Siapa yang tiba-tiba, sultan mana yang tiba-tiba bergerak dengan uangnya yang sangat banyak itu kemudian memberikan sentimen hijau nih di market hari ini? Oke, sayangnya bentar ya masih nge-lag internetnya. Oke, kalau secara angka memang IHSG hari ini all time high lagi ya. Setelah pekan lalu all time high, nggak cukup rasanya bagi IHSG level 7.600. Sekarang sudah semakin mendekati level 7.700 ya. Dan kalau untuk tahun ini target kita yang moderat, yang kondisi normal di 7650 itu sudah tercapai. Kami bisa perkirakan untuk target yang optimis ya, target bullish, target market bullish ya, kita lihat IHSG ada potensi ke level 7.800 kalau kondisinya terkendali seperti saat ini, relatif aman ya, nggak ada gejolak politik, nggak ada Opa Jerome Powell tidak berubah pikiran soal memangkas suku bunga. Karena kan kadang-kadang Opa juga suka berubah pikiran seperti di kuartal 1 kemarin. Sejauh ini masih aman, masih inline dengan rencananya untuk memangkas suku bunga acuan. Nah, kalau dari movers kita lihat hari ini memang transaksi amat sangat besar ya. Ini yang paling besar. Wah, aku masih data yang hari kemarin nih. Siapa Mbak? Bayan Resource ya Mbak yang bikin ini? Nah ya, itu dari sektor energi ya. Hari ini yang menjadi penopang secara nilai transaksi nih di bursa saham kita. Untung tadi aku sempat screenshot sebelum kesini. Ya. Oke, volume yang paling besar hari ini ada Cuan, ada Gems, Golden. Ada Bayen juga ya, itu 3 tuh penyumbang kontribusi transaksi yang besar di hari ini dari sektor energi. Seperti itu. Untuk dari bahan baku juga nih lagi-lagi grupnya Barito ya. Ada BRPT, lalu ada TPIA, ini juga grup Barito, dan ada MBMA yang menjadi penopang
keramaian di pasar saham kita hari ini, seperti itu. Kalau secara sentimen Mbak yang paling berpengaruh dari domestik kah atau dari luar justru global? Oke, jadi kemarin ada sentimen positif ya dari pemerintah kita yang meluncurkan kebijakan fiskal, yaitu meringankan perpanjangan insentif PPNDTP untuk sektor properti sebesar 100% nih tanggungannya. Jadi, tapi khusus untuk rumah di bawah harga 2 miliar rupiah. Lalu juga kuota untuk penerimanya ini juga ditambahkan dari 166.000 ke 200.000 unit. Makanya kita lihat sektor properti dari kemarin sampai hari ini yang menjadi top gainer secara sektoral. Itu sentimennya optimis. Lalu juga hari ini ada lanjutan lagi pengumuman calon-calon pemimpin daerah ya. Jadi itu juga memberikan kelegaan di bursa domestik kita. Meskipun bursa regional Asia justru lagi berada di zona merah. Seperti yang terjadi di Shanghai. Ini melemahnya hari ini sampai tadi 0,5% lebih. Lalu Hong Kong bahkan melemahnya lebih dari 1% kalau Hong Kong. Tapi emang kalau dilihat-lihat IHSG pergerakannya semakin dekat menuju waktu tenggat The Fed yang akan mengumumkan bunga acuan semakin naik ke puncak gunung ya Mbak. Kayaknya makin ke September apakah bisa tembus ke 7.700 mungkin atau level tertingginya supportnya di berapa nih Mbak? Oke, kalau secara analisa harga kita lihat target resisten berikutnya ada di 7.720-an seperti itu. Dan kita lihat sih kemungkinan belum tercapai ya kalau di pekan ini. Kenapa? Karena di esok hari ada data ekonomi penting dari Amerika, yaitu ada PDB Amerika kuartal 2, lalu juga ada berbagai data ekonomi dari Eropa, data inflasi Eropa di esok hari. Lalu ada klaim pengangguran mingguan Amerika. Nah ini juga sangat dicermati sama pelaku pasar. Kenapa? Karena semalam ini JP Morgan Asset Management justru merevisi naik peluang potensi resesi di Amerika sebesar 25%. Artinya makin berpotensi resesi. Betul. Padahal di akhir pekan lalu The Fed sudah memberikan angin segar yang membuat pelaku pasar seolah lupa sama resiko resesi. Sekarang diingatkan lagi sama si JP Morgan. Jadi apalagi juga di highlight yang menyebabkan resesi itu bisa jadi dari sektor tenaga kerja yang sangat melemah, yaitu tingkat penganggurannya bahkan mencetak rekor tertinggi sejak Oktober 2021. Makanya data klaim pengangguran mingguan pekan ini sangat dicermati sama pelaku pasar seperti itu. Apalagi di Jumat juga ada inflasi PCE Amerika kayak gitu. Mbak Sheryl, resesi sama krisis ekonomi itu punya makna yang mirip kah? Yang sama kah? Betul, sama. Tapi kalau sampai krisis tuh rasanya lebih resesi level 2. Resesi level 2 lebih tinggi gitu ya. Betul, semakin parah lah, semakin gawat. Jadi lebih bahaya lebih krisis luas daripada krisis. resesi ya. Iya, biasa resesi di satu negara, tapi kalau krisis bisa sampai ke beberapa negara sekitar, seperti itu, lebih luas cakupannya. Oke, I see. Tapi meskipun dia resesi di sana, kita yang di Indonesia juga terpengaruh kan ya Mbak ya? Bisa. Karena kalau kondisinya lagi tidak baik seperti itu, biasanya investor nggak berselera untuk melakukan investasi. Iya. Orang kondisi ekonominya aja lagi sulit, bagaimana mau investasi, mau belanja, seperti itu. Dan juga investasi pun mereka cenderung memilih instrumen yang low risk. Misalnya yang dianggap instrumen safe haven. Contoh misalnya pasar uang, lalu bisa juga logam mulia. Nah kalau saham kan ini masuk ke kategori yang moderat resikonya. Jadi ya di investasiku untungnya kita bisa diversifikasi portofolio. Terbaik. Ada obligasi, ada reksadana, ada saham. Jadi cocok untuk segala
cycle ekonomi, mau One for all, resesi. all for one. Nah, itu dia. Oke, sudah 16:04 Mbak Sheryl. Mungkin kita bisa bacakan penutupan pasar hari ini. Boleh. Boleh ya? Berapa, Mae? Boleh. Hari ini pasar ditutup dengan optimis ya, 7.658,8 sekian, mengalami peningkatan hampir 1% di 0,80% begitu, dengan di tertinggi, poin tertingginya di 7672.287, terendahnya di 7581.049. Ditransaksikan sebanyak 1.268.000 kali, dan juga jumlah transaksinya 115, ini udah mencapai 115,816, sekarang udah jadi 817 triliun rupiah. Iya, masih luar berlangsung, biasa, masih sebenarnya berlangsung juga sedikit ya, karena market juga memang optimis hari ini. Jadi saham yang naik ada banyak banget ya, 311 emiten saham. Begitu Mbak Sheryl penutupan kita hari ini. Dengan IHSG yang terus-terusan naik ke puncak gunung kayak gini, untuk sampai besok tuh masih Kamis ya. Kira-kira sampai akhir pekan akankah ada potensi penguatan lebih lanjut, Mbak? Karena ini baru gajian orang. Iya, Kayaknya betul. lagi banyak duit nih. Iya. Nah, tapi kalau memang secara analisa momentum, memang penguatan IHSG ini sudah jenuh beli ya. Jadi sudah riskan sekali sama koreksi jangka pendek. Sebelum melanjutkan tren penguatannya lagi lebih lanjut, seperti itu. Artinya buat investor, Untuk besok ada potensi pelemahan ya. Besok kita perkirakan pelemahannya akan menguji level 7.600 dan untuk resisten di 7.700. bisa masih 7.700 ya. Ada Saya kemungkinan menguat sedikit. Sekarang bisa kan menguat tadi ya. 7.658 ya. Cenderung konsolidasi, andai pun menguat. Iya. Kalau dibayangkan kan Mbak, atau mungkin dipikir-pikir, banyak nih sentimen-sentimen positif sepertinya. Lebih banyak lah sentimen positifnya, apalagi sejak The Fed itu mau mangkas suku bunga dan ngefirm gitu bahwa akan ngepangkas suku bunga terlepas dari berapa poin nanti akan dipangkas. Terus dalam negeri juga ya pada akhirnya situasi politik terkendali. Kemudian ada sentimen juga, tadi Mbak Sheryl udah jelasin, ada sentimen insentif PPN buat rumah. Kayaknya enggak, apa sentimen negatifnya apa? Jadinya terkubur nih sentimen negatif, apa yang perlu kita waspadai dalam beberapa waktu ke depan? Oke, sentimen negatifnya ya kalau dari global lebih ke kembalinya muncul nih potensi resiko resesi di Amerika seperti yang dikatakan sama JP Morgan kemarin. Itu satu kalau dari Amerika. Yang kedua, ini konflik Timur Tengah juga masih memanas meskipun di Dubai kalau nggak salah ya lagi diusahakan diskusi damai antara Israel dan Hezbollah. Nah, kita lihat konflik geopolitik yang tidak selesai-selesai ini terus menyulut harga komoditas energi. Itu tercermin ya di penguatan harga sektor energi hari ini yang menguat sampai sedemikian rupa sehingga IHSG-nya bisa sedemikian besar turnover hari ini ya. Jadi itu juga memang satu hal bagus sektor energi menguat. Tapi Eropa justru meng-highlight nih bahwa harga komoditas energi yang naik itu bisa membuat inflasinya kembali naik secara global. Nggak hanya di Eropa aja, di Amerika juga bisa kembali naik. Padahal market sudah amat sangat berharap nih The Fed benar-benar memangkas suku bunga. Semakin besar semakin baik, seperti itu. Jadi kalau sampai Amerika resesi, inflasinya kemungkinan akan melonjak lagi. Nah itu dia, bisa juga melonjak, bisa juga justru terjadinya deflasi atau daya belinya jadinya turun. Tapi kalau kita berdasarkan data indeks keyakinan konsumen Amerika semalam, masih sangat amat optimis, justru di atas ekspektasi pasar indeks keyakinan konsumen Amerika periode Agustus. Lalu sentimen negatifnya yang bisa menjadi resiko lagi ya, konon besok ini ada rencana demo lagi di Jakarta. Sudah dapat infonya
dari 29 ya besok. Yes. Ini demo Ojol. buruh ojol ya. Yes, itu. Bahkan untuk layanannya juga semua dihentikan. Berita yang tadi siang saya baca seperti itu. Tapi Besok aku pakai Transjakarta. Tahu nggak ya waktu kita habis makan mie Aceh itu kan aku naik ojol nih ke stasiun kan. Nah si abang ojolnya tuh cerita kalau tanggal 29 mereka mau demo. udah Ini- direncanakan jadi emang ya. udah direncanakan. Aku pikir kalau dia mau demo MK, ternyata bukan. Bukan ya, Karena beda minggu lalu lagi. masih panas-panasnya ya Iya, soal MK. Bener-bener. Oh, oke. Jadi besok itu akan memberikan pengaruh juga. Betul. Betul banget. Karena kan semua layanannya juga dihentikan. Lalu juga khawatirnya kalau terjadi secara besar-besaran, apalagi tidak kondusif, ya itu kan bisa mengganggu aktivitas ekonomi juga di ibu kota seperti itu.